alihi wasallam. Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan membaca kitab At-Tuhfatus Saniyatu fi Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah. Sekarang kita baca al-hadits tsani, hadis yang kedua, maratibuddin, yaitu tingkatan-tingkatan agama, al-islamu wal iman wal ihsan. Islam, iman dan ihsan. Maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama yaitu ada tiga, al-islam wal iman wal ihsan. Ya. An Umar radhiyallahu anhu aidan, dari Umar radhiyallahu anhu juga, qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumain, ketika kami sedang duduk-duduk ya di sisi Rasulullah SAW pada suatu hari, iz tala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyabi, tiba-tiba ya, muncul di tengah-tengah kami seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, syadidu sawadis sya'ri, sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safari, tidak dilihat darinya bekas-bekas perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ia duduk ya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia merapatkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammadu akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhad an la ilaha illallah, Islam itu adalah bahwa kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, dan kamu menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan kamu menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan kamu berpuasa pada bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu mengerjakan haji ke Baitullah jika kamu sanggup melakukan perjalanan ke sana. Qala sadaqta, laki-laki tersebut berkata, kata Umar, sadaqta, ia berkata, sadaqta, kamu benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kami heran melihat laki-laki tersebut, yas'aluhu wa yusaddiquhu, ia bertanya kepada Nabi SAW wa yusaddiquhu, dan dia membenarkan jawaban Nabi. Qala fa'akhbirni anil iman, lalu laki-laki tersebut berkata, fa'akhbirni anil iman, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, bahwa kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, dan kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta, laki-laki tersebut berkata, engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan, lalu dia berkata, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta'budallaha ka'annaka tarahu, ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, jika kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya ia melihatmu. Qala fa akhbirni anis sa'ah, ia kemudian bertanya lagi, ya, fa akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, maka Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Yang ditanya adalah Nabi SAW, yang bertanya adalah laki-laki tersebut, yang sebenarnya adalah Jibril yang datang dalam rupa seorang laki-laki. Jadi Nabi SAW maupun Jibril, dia tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha, dia berkata, laki-laki tersebut berkata, kabarkan oleh kamu kepadaku tentang tanda-tanda kiamat tersebut. Qala, maka Nabi SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha, bahwa seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal uratal alata ru'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, dan kamu melihat al-hufata. Al-hufat adalah orang yang tidak memakai sendal, al-urata yang bertelanjang, al-alata yang miskin, ru'a asya'i yang merupakan pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka saling berlomba-lomba satu dengan yang lain dalam meninggikan bangunan. Summan talaqa, kemudian laki-laki tersebut pergi. Falabistu maliyan, saya diam dalam waktu yang lama, kata Umar. Summa qala li, kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, atau bertanya kepadaku. Apa kata Nabi SAW? Ya Umaru, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah kamu mengetahui siapakah penanya yang tadi? Qultu, aku katakan, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam,
Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala Nabi SAW menjawab, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini ya judulnya adalah Maratibu ad-din, yaitu tingkatan-tingkatan agama. Tingkatan-tingkatan agama ada 3, yaitu al-Islam, kemudian al-iman dan juga al-ihsan. Kemudian hadis ini juga membicarakan tanda-tanda kiamat. Ya. Kemudian kita lihat al-mufradat, kosakata yang ada dalam hadis ini. Pertama, tala'a alaina. Kata Umar, iztala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi. Apa itu tala'a alaina? Ay zahara alaina. Tala'a alaina ay zahara alaina, yakni muncul di tengah-tengah kami. Rajulun, ya, iztala'a alaina rajulun. Apa itu rajulun? Ay Jibril alaihissalam. Rajul di sini laki-laki, maknanya yang dimaksud dengan laki-laki di sini adalah Jibril alaihissalam, malaikat Jibril ya. Waqad ata ila Nabi SAW fi surati rajulin. Sesungguhnya Jibril datang kepada Nabi SAW dalam rupa seorang laki-laki. La ya'rifuhu ahadun minas sahabati radhiyallahu anhum. Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang mengenalnya. Jadi Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW dalam rupa seorang laki-laki, karena malaikat itu ya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah bentuknya. Tapi tetap dalam bentuk yang baik ya, yang indah. Nah, Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi SAW dalam rupa seorang laki-laki ya. La ya'rifuhu ahadun minas sahabat, yang tidak dikenal oleh seorang pun dari kalangan sahabat ya. Jibril datang dalam rupa seorang laki-laki dan tidak ada seorang pun sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim yang duduk di sekitar Nabi SAW saat itu, tidak ada seorang pun yang mengenal laki-laki tersebut. La yura alaihi atharus safari, tidak dilihat darinya, dari laki-laki tersebut, bekas perjalanan. Ay la yura alaihi alamatus safar ya wa hayatuhu, artinya tidak dilihat darinya tanda-tanda orang melakukan safar, tidak juga dilihat darinya keadaan orang yang melakukan safar ya. Dan muncul seorang laki-laki di tengah-tengah Nabi SAW ya, dalam bentuk yang bagus, tidak ada seorang pun sahabat yang mengenalnya ya, berarti dia orang yang asing dari tempat tersebut. Tetapi tidak ada bekas-bekas dia telah melakukan perjalanan ya, tidak dilihat tanda-tanda dia melakukan perjalanan jauh, tidak dilihat ya keadaan orang yang melakukan perjalanan jauh pada diri orang laki-laki tersebut. Bagaimana orang melakukan perjalanan jauh? Ya, rambutnya kusut, ya, bajunya kotor, penuh dengan debu, ya, pada zaman itu, ya. Kemudian la ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada di antara kami seorang pun yang mengetahuinya, ya. Ai la ya'rifuhu ahadun minas sahabati radhiyallahu anhum, artinya tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat Nabi SAW yang mengenal laki-laki tersebut, ya. Ini mengherankan, ya. Dia datang kepada Nabi SAW, muncul di tengah Nabi SAW ya. Di saat itu banyak para sahabat. Kalau dia katakan sebagai orang yang asing, dia tidak ada bekas-bekas dia telah menempuh perjalanan yang jauh ya. Kalau dikatakan sebagai penduduk Madinah ya, dia tidak dikenal oleh seorang sahabat, maka para sahabat ya heran melihat laki-laki tersebut. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, ya, dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Ai fakhizai nafsihi, maksudnya adalah kedua paha dirinya sendiri. Laki-laki tersebut meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Akhbirni anil Islam, ya, beritakan kepadaku tentang Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa makna kalimat ini? Ai ma huwal Islam, maksudnya adalah apa itu Islam. Akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam, maknanya adalah ma huwal Islam, apa itu Islam. Tashhadu, Nabi SAW bersabda, antashhada al-islamu antashhada. Apa itu tashhad? Ay tuqirru biqalbika, kamu mengikrarkan dengan hatimu. Wa tantiqu bilisanika, dan kamu ucapkan dengan lisanmu. Jadi tashhadu dari kata syahida yashhadu syahadah. Apa makna tashhadu? Yaitu kamu berikrar dengan hatimu dan kamu ucapkan dengan lisanmu. An la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Apa makna kalimat ini? An la ilaha illallah, ay la ma'budu bihaqqin siwallah. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang hak selain Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Anna Muhammadan Rasulullah, ya, anna Muhammadan Rasulullah, dan
Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa makna kalimat ini? Muqtada syahadati anna Muhammadan Rasulullah, konsekuensi dari kesaksian bahwa Muhammad itu utusan Allah, tasdiquhu fima akhbar, yaitu membenarkan dalam hal-hal yang beliau beritakan, wa ta'atuhu fima amara bihi, dan menaatinya dalam hal-hal yang beliau perintahkan, wal intihau amma naha anhu wa zajar, dan berhenti dari segala yang beliau larang. Jadi kita mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna asyhadu an la ilaha illallah? Maknanya adalah aku mengikrarkan dan aku ucapkan dengan lisanku, aku mengikrarkan dengan hatiku, dan aku mengucapkan dengan lisanku bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhan apapun selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Itu makna la ilaha illallah. Aku bersaksi dengan hatiku, ya, dan aku ucapkan dengan lisanku bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Apa makna dari kalimat ini? Maknanya adalah membenarkan Rasulullah SAW dalam setiap yang beliau beritakan, dalam setiap yang beliau kabarkan, menaati beliau dalam setiap yang beliau perintahkan, dan berhenti dari segala yang dilarang dan dikecam oleh Rasulullah SAW. Kemudian tuqimas salah, kamu menegakkan salat. Apa yang dimaksud dengan salat di sini? Ail maktubata, yaitu salat wajib. Wa hiya ta'abbud lillahi ta'ala. Salat itu apa? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi af'alin makhsusatin, dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Muftatahatin bitakbir, yang diawali dengan takbir, wa mukhtatamatin bitaslim, dan ditutup dengan salam. Ya, tuqimus salah. Apa itu tuqimus salah? Maksudnya adalah salat yang maksud di sini adalah salat wajib. Apa itu salat? Salat itu adalah beribadah kepada Allah SWT dengan perkataan-perkataan tertentu, dengan perbuatan-perbuatan tertentu, diawali dari takbir dan diakhiri dengan salam. Tu'tiyaz zakah, kamu mengeluarkan zakat. Zakat apa yang maksud sini? Ail mafrudata, yaitu zakat yang wajib, limustahiqiha, bagi orang yang berhak menerimanya. Wa hiya malun makhsusun, zakat itu adalah harta yang telah dikhususkan, yang telah ditentukan. Yu'khazu min ta'ifatin makhsusatin, yang diambil dari kelompok tertentu. Wa yuraddu ila ta'ifatin makhsusatin, dan dikembalikan kepada kelompok tertentu. Ya, Rasulullah SAW ditanya apa itu Islam, maka beliau menjawab, Islam itu kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian kamu menegakkan salat. Apa itu menegakkan salat? Menegakkan salat itu maksudnya adalah, salat ini dimaksud adalah salat wajib. Salat itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian beliau bersabda, dan kamu membayarkan zakat. Zakat yang maksud di sini adalah zakat wajib. Dibayarkan kepada siapa? Kepada yang berhak menerimanya. Ada orang-orang yang berhak menerimanya, dijelaskan dalam Al-Quranul Karim ini, karena dengan al-asnaf as-samaniyah. Al-asnaf as-samaniyah, yaitu kelompok yang 8 yang berhak menerima zakat. Apa itu zakat? Yaitu harta yang telah ditentukan, diambil dari kelompok tertentu dan diserahkan kepada kelompok tertentu. Tasuma Ramadan, dan kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Tasuma Ramadan maknanya ay syahru Ramadan, yakni berpuasa pada bulan Ramadan. Apa itu as-shaum? Wa huwa al-imsaku 'anil muftirat, yaitu menahan diri dari al-muftirat, dari segala yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi biniyatin, dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari dengan niat. Ya, rukun Islam yang yang keempat adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Apa itu berpuasa? Berpuasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari sejak terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, disertai dengan niat. Ya, tahujjal baita, dan kamu berhaji ke Baitullah, ay taqsudahu li ada'in nusuki, yakni kamu menyengaja pergi ke Baitullah, ya, li ada'in nusuk, untuk mengerjakan ibadah. Ya, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan haji. Ala ma jaa fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang datang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini istata'ta, ya, jika kamu sanggup, ay qadir tabi badanika wa malika, jika kamu sanggup dengan badan dan hartamu. Ya, karena yang diwajibkan untuk pergi haji adalah orang yang sanggup untuk melakukan perjalanan ke sana, sanggup dari segi fisik dan sanggup dari segi harta benda. Ya, sabila ini istata'ta ilaihi sabila. Apa itu sabila? Ay tariqah,
Itu jalannya. Fa'ajibna lahu. Kami heran terhadap orang tersebut. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ia bertanya kepada Nabi SAW dan dia membenarkan jawaban Nabi. Ay ashabana al-ajabu min halihi. yakni kami ditimpa oleh keheranan dari keadaan orang tersebut. Wa huwa annahu yas'alu su'al al-arifil al-musaddiq, yaitu karena dia bertanya dengan pertanyaan orang yang sudah mengetahui dan membenarkan. Para sahabat heran kepada laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islamnya. Nah, setelah dia bertanya dan dijawab oleh Nabi SAW, orang tersebut mengatakan bahwa ya, sadaqta, kamu benar. Dia membenarkan jawaban Nabi SAW. Maka para sahabat heran, berarti dia sudah mengetahui, ya, dia mengetahui jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada Nabi SAW. Maka para sahabat ditimpa oleh keheranan dari keadaan orang tersebut, karena dia bertanya pertanyaan orang yang sudah mengetahui, mengetahui jawabannya. Kemudian selanjutnya laki-laki tersebut bertanya tentang iman. Ya, dijawab oleh Rasulullah, antu'mina, apa itu antu'mina? Aituqirra wa tusaddiqa. Kamu yang mengikrarkan dan membenarkan. Billahi, ya kamu beriman kepada Allah. Beriman itu maksudnya kamu membenarkan dan kamu mengikrarkan. Billahi ay at-tasdiq wal iqraru, yaitu pembenaran dan pengikraran, pengakuan bi annahu subhanahu mawjudun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, mausufun bi sifatil jalali wal kamal, dan disifati dengan sifat-sifat yang penuh dengan makna al-jalal, keagungan, wal kamal, dan kesempurnaan. Munazzahun an sifatin naqsi, dan disucikan dari sifat-sifat kekurangan. Wa annahu wahidun haqqun samadun fardun, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, Maha benar, tempat meminta segala sesuatu, dan Maha sendiri. Khaliqu jami'il makhluqat, pencipta seluruh makhluk. Mutasarrifun fi ma yasha'u, dia berbuat sekendaknya, yaf'alu fi mulkihi ma yuridu, dan dia berbuat pada kerajaannya apa yang dia kehendaki. Jadi beriman kepada Allah SWT itu maknanya adalah pengakuan dan ya pengikraran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat-sifat yang mengandung makna kesempurnaan, kemuliaan, keagungan, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu suci ya dari segala sifat-sifat kekurangan. Ya, sifat-sifat kekurangan misalnya ngantuk, lupa, ya, dan seterusnya. Dan juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, Maha benar, Maha memberi, Maha Esa, kemudian Maha pencipta segala makhluk yang berbuat ya sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia inginkan, ya. Tidak ada satupun yang bisa membatasi dan mengatur Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pengatur segala sesuatu. Wa malaikatihi, dan kamu beriman kepada malaikat-malaikatnya. Apa maknanya? At-tasdiqu wal iqraru bi annahum ibadun mukramun, yaitu pembenaran dan ikrar, pengakuan bahwasanya para malaikat itu merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qaul, mereka tidak mendahului Allah dengan perkataan. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi beriman kepada para malaikat itu maknanya adalah membenarkan, mengakui bahwasanya para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah hamba, bukan Tuhan yang diibadahi. Mereka adalah hamba, namun hamba yang dimuliakan. Dan mereka adalah hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendahului Allah dengan ucapan apapun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa makna beriman kepada kitab-kitab Allah? Ay tasdiq wal iqraru bil kutubil lati anzalaha Allahu ala rusulihi min ahli al-ard, yaitu membenarkan dan mengikrarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasulnya yang berasal dari penduduk bumi. Wa mashtamalat alaihi min aqaidah wa ahkamin, dan juga mengimani ya akidah-akidah dan hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Tentu sebelum kitab-kitab tersebut ya dirubah oleh tangan-tangan yang merusaknya. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah SWT itu maknanya adalah kita mempercayai, membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitab kepada hamba-hambanya, ya hamba-hamba pilihan, yaitu para rasul yang berasal dari penduduk bumi ini, yakni mereka dari kalangan manusia. Kita membenarkan bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada mereka, dan kita juga mempercayai ya akidah-akidah dan hukum-hukum yang termuat dalam kitab tersebut selama kitab tersebut belum dirubah, ya.
Karena kitab-kitab tersebut ada yang dirubah oleh tangan-tangan pengikutnya seperti Taurat dan Injil ya. Kita mengimani akidah yang bersesuaian dengan Al-Qur'anul Karim, bukan akidah yang telah mereka rusak ya. Wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Apa makna beriman kepada rasul-rasul? Ay tasdiq wal iqraru bi annahum sadiqun fima akhbaru bihi anillahi ta'ala, yaitu membenarkan dan mengikrarkan, mempercayai bahwa mereka para rasul itu benar-benar jujur dalam hal yang mereka kabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyadahumullah bil mu'jizat ad-dallati ala sidqihim. Allah telah mendukung mereka dengan mukjizat-mukjizat yang menunjukkan kebenaran mereka. Wa annahum ballagu anillahi risalatihi, dan kita harus mengimani bahwa mereka telah menyampaikan risalah-risalah dari Allah SWT. Wa bayyanu lil mukallafina ma amarahumullah bihi, dan mereka telah jelaskan kepada hamba-hamba yang mukallaf apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa annahu yajibu ihtiramuhum, dan mereka para rasul tersebut wajib dimuliakan. Wa an la yufarraqa fil imani baina ahadin minhum, dan tidak dibeda-bedakan di antara mereka dari segi keimanan. Jadi beriman kepada Rasul itu, kepada Rasul-Rasul, maknanya adalah membenarkan, mengakui bahwa para Rasul tersebut adalah hamba-hamba Allah yang jujur dalam menyampaikan apa yang Rasul yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Dan kita harus mengimani bahwa Allah SWT telah mendukung para Rasul tersebut dengan mukjizat-mukjizat yang menunjukkan kebenaran pengakuan mereka dalam risalah. Dan juga kita harus mengimani bahwa para Rasul tersebut telah menyampaikan risalah yang mereka terima dari Allah SWT. Mereka telah menjelaskan ya bagi semua hamba yang mukallaf apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan kita juga wajib memuliakan para Rasul. Termasuk di antara keimanan kepada para Rasul adalah kita memuliakan mereka. Dan tidak kita beda-bedakan dari segi keimanan terhadap mereka, bahwa mereka ya sama-sama merupakan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Apa makna beriman kepada hari akhir? Huwa tasdiqu bi yaumil qiyamah, yaitu membenarkan adanya hari kiamat. Wa mastamala alaihi minal i'adati ba'dal mauti, dan apa yang tercakup ya pada hari kiamat berupa dihidupkannya setelah kematian. Wal hasyar wan nasyar, dikumpulkannya manusia, ya digiringnya manusia. Wal hisab, juga penghitungan amal manusia. Wal mizan, penimbangan amal manusia. Was sirat, sirat ya, jembatan yang melintas di atas neraka jahanam menuju surga. Wal jannati wan nar, kita juga beriman kepada surga dan neraka. Wa annahuma daru thawabihi, ya, dan keduanya surga dan neraka merupakan tempat menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jazaihi, dan tempat menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala lil muhsinin wal musiin, bagi orang-orang yang berbuat baik dan bagi orang-orang yang berbuat buruk. Ila ghairi zalika mimma sahha minan nusus syar'iyyah, dan perkara-perkara yang lain yang telah sahih berdasarkan nusus, berdasarkan teks-teks Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW asy-syar'iyyah, yaitu yang sesuai dengan syariatnya. Jadi beriman kepada hari akhir maksudnya mengimani bahwa hari kiamat itu memang ada, akan terjadi, dan mengimani segala kejadian-kejadian yang terjadi setelah hari kiamat. Apa misalnya? Dihidupkannya orang setelah kematian, dikumpulkannya manusia, adanya hisab, adanya mizan, sirat, surga dan neraka, kemudian semua kenikmatan yang ada dalam surga dan semua siksa yang ada dalam neraka, ya, harus dibenarkan, dipercayai, diyakini. Itu namanya beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ai bi anna Allah alima kulla syai'in wa qaddarahu. Apa makna beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk? Yaitu ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu. Wa qaddarahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah memutuskannya. Wa katabahu fil lauhil mahfuz, dan Allah telah menuliskan ya segala sesuatu dalam lauhil mahfuz. Wala yahdutsu syai'un illa bi taqdirillah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada suatu pun yang terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa iza aradallahu syai'an qala lahu kun fayakun. Apabila Allah menginginkan sesuatu, Allah berfirman kun, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk maknanya adalah mengimani bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu, mengimani bahwa segala sesuatu itu telah Allah tuliskan dalam Lauhil Mahfuz, dan mengimani bahwa tidak ada satupun ya kejadian di muka bumi ini kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani bahwa Allah jika Ia berkehendak mengadakan sesuatu maka Allah mengatakan kun, jadilah,
maka jadilah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kamu tidak melihatnya, tidak melihat Allah, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Ai in lam tastati' muraqabatallahi fil ibadah. Maksudnya jika kamu tidak sanggup merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, wa hiya an ta'budallaha ka'annaka tarah, yaitu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, fastashir ru'yatallahi laka, maka rasakanlah penglihatan Allah terhadapnya. Ya, jika kita tidak sanggup merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, ya, maka sadarilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Fa akhbirni anis saah, beritakan kepadaku tentang kiamat. Maknanya adalah ai akhbirni an waqti maji'i yaumil qiyamah. Ya, yakni kabarkan kepadaku tentang waktu datangnya hari kiamat. Wal muradu bis saah yaumul qiyamah, yang dimaksud dengan as-saah, fa akhbirni anis saah. Apa itu as-saah? Yang dimaksud dengan as-saah adalah hari kiamat. Wa sumiyat bis saati, dinamai hari kiamat itu dengan saah, li'annaha ta'ti baghtatan ka saah, karena dia datang serta-merta seperti satu saat, yakni wa qila li'annaha ta'ti fi akhir sa'atin fid dunya, dan dikatakan di hari kiamat itu dinamakan saah karena dia merupakan saat yang terakhir di dunia. Jadi as-saah itu maknanya adalah hari kiamat. Saah itu adalah maknanya adalah hari kiamat. Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Jibril datang dalam rupa seorang laki-laki. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan tentangku tentang saah. Apa makna saah di situ? Maknanya adalah hari kiamat. Ya. Yang dimaksud dengan as-saah adalah hari kiamat. Kenapa hari kiamat dinamakan as-saah? Yang dinamakan as-saah karena dia terjadi dengan sangat cepat. Terjadi dengan sangat cepat, ya, tiba-tiba. Dia mengatakan disebut dengan saat karena dia merupakan saat terakhir di dunia. Kemudian mal mas'ul anha bi'alama minasa'id. Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih mengetahui dari yang bertanya. Ai la a'lamu waqtaha ana wala anta. Maksudnya saya yang ditanya tidak mengetahui sebagaimana kamu juga tidak mengetahui. Tidak ada yang mengetahui. Nabi SAW tidak mengetahui kapan hari kiamat. Jibril juga tidak mengetahui. Bal huwa mimma ista'salallahu bi'ilmihi, karena yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun hamba yang mengetahui kapan hari kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Amaratiha ay alamatuha. Apa itu amarat? Yaitu alamat, tanda-tandanya. Antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Ya, ay sayyidataha. Rabbah yaitu sayyidatah, yaitu tuan perempuannya. Qila huwa kinayatan an kasratil uquq. Dikatakan bahwa makna kalimat ini bahwa budak perempuan melahirkan tuannya. Apa makna kalimat tersebut? Sebagian ulama mengatakan maknanya adalah banyaknya al-uquq, yaitu kedurhakaan kepada orang tua, di mana orang tua yang melahirkan anak, anaknya durhaka, ya, bersikap sebagaimana seorang tuan bersikap kepada budaknya, kasar, bengis, kejam dan seterusnya, ya. Fa yu'amilul waladu ummahu mu'amalata sayyid amatahu, di mana seorang anak yang menyikapi ibunya sebagaimana sikap seorang tuan terhadap budak perempuannya, minal ihanati, berupa penghinaan, bisabbi, dengan celaan, wa darbi, memukul, wal istikhdam, dan juga mempekerjakannya dengan paksa, ya. Nah, jadi makna antalidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan tuannya, maknanya adalah sebagian ulama mengatakan bahwa maknanya adalah di suatu zaman, ya, terjadi al-uquq, yaitu kedurhakaan yang sangat banyak, di mana seorang anak menyikapi, bersikap kepada kedua orang tuanya sebagaimana sikap seorang tuan terhadap budak perempuannya, yang selalu menghina budak perempuannya dengan mencela, memaki, memukul, ya, memerintahkan untuk bekerja tanpa henti dan seterusnya. Itu akan terjadi, ya. Al-hufah, apa itu al-hufah? Ay allazina la ni'ala lahum, yaitu orang-orang yang tidak ada sendal bagi mereka. Mereka orang-orang yang tidak memiliki sendal, ya. Al-urah, ay allazina la siyaba alaihim. Al-urah itu adalah orang-orang yang tidak ada pakaian, ya, bagi mereka. Al-ala, al-ala adalah ay al-fuqara, yaitu orang-orang fakir. Wa ma'nahu anna asafilan nasi yasiruna ahla tharwatin zahiratin. Makna kalimat ini adalah orang-orang yang rendah pada awalnya, mereka menjadi orang-orang yang memiliki kekayaan yang nyata, yang sangat banyak. Itu menjelang hari kiamat, ya. Orang-orang yang tadinya tidak memakai sendal, orang-orang yang tadinya bertelanjang dada, tidak memakai pakaian karena saking miskinnya, orang-orang yang fakir. Kemudian apa? Mereka yang tadinya rendah, tiba-tiba mereka menjadi orang-orang yang memiliki kekayaan yang melimpah ruah, ya.
Ru'a adalah jamak dari ra'in, iaitu pengembala, wa huwal hafiz, iaitu penjaga. Asy-sya'i jam'u syatun, ya, jam'u syatin. Asy-sya' adalah jamak dari kata sya'. Wa hiya wahidatul ba'ni, yaitu bentuk mufrad atau satu dari ba'an, yaitu kambing. Ya, yatatawaluna fil bunyan. Mereka saling meninggikan bangunan. Ayat tafakharuna fi tatwilil bunyan. Mereka saling membanggakan dalam meninggikan bangunan. Ya, pengembala kambing, ya, kemudian mereka saling berlomba-lomba dalam membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Falabistu ay aqamtu ba'da sirafi, yakni saya tetap setelah orang tersebut pergi. Ini kata Umar, saya tetap di tempat saya itu setelah orang tersebut pergi. Orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tersebut. Maliyan ay zamanan katsiran. Maliyan artinya adalah waktu yang lama. Yu'allimukum dinakum. Ya, Nabi berkata atakum yu'allimukum dinakum. Apa makna kalimat ini? Ay kulliyatu dinikum, yaitu garis-garis besar ajaran agama kalian ini. Ya. Kemudian ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang bagi lil muslimi an yas'ala anil ilmin nafi'. Patut bagi seorang muslim untuk bertanya tentang ilmu yang bermanfaat. Seorang muslim mesti menanyakan ilmu yang bermanfaat kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, jika kamu tidak mengetahui, maka tanyakanlah kepada orang yang mengetahui. Seorang muslim patut untuk bertanya, tidak asal bertanya, tapi yang pertanyaan yang mengandung ilmu yang bermanfaat. Ya, wa yatruku su'ala amma la fa'idata fihi. Dan dia mesti menghindari bertanya mengenai hal-hal yang tidak ada faedahnya. Seorang muslim mesti bertanya tentang hal-hal yang bermanfaat, dan dia mesti menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Min asalibi ta'limin najihati uslubu su'ali wal jawab. Di antara ya metode pengajaran yang membawa kesuksesan adalah gaya bersoal jawab. Jibril bertanya, Nabi SAW menjawab. Ya, arkanul islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Asyhadatan, yaitu 2 kalimat syahadat, wa iqamus shalah, menegakkan salat, wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat, wa shaumu ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, wa hajjul baiti 'alal mustati', dan juga mengerjakan haji bagi yang mampu. Arkanul imani sittatun. Dari hadis tadi juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rukun-rukun iman itu ada 6. Al-imanu billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada para malaikat, wa kutubihi, kepada kitab-kitab, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasul, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Yang kelima, la yajuzu lil alimi an yuftiya biduni ilmin. Tidak boleh bagi seorang alim untuk berfatwa tanpa ilmu. Nomor 6, an-nabiyyu la ya'lamul ghaiba. Nabi SAW itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Ditanya tentang hari kiamat, Nabi SAW tidak mengetahui. Berarti Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib kecuali hal-hal gaib yang telah Allah SWT kabarkan kepada beliau. Tasmiyatu as-su'alil hasan ilman wa ta'liman. Ya, penamaan pertanyaan yang baik dengan ilmu dan mengajarkan ilmu. Nabi SAW di akhir hadis ini bertanya, tahukah kalian siapakah yang tadi datang tersebut, yang datang untuk bersoal jawab dengan Nabi SAW? Para sahabat menjawab tidak mengetahui. Ya, kemudian kata Nabi SAW, itu adalah Jibril yang datang mengajari kalian ilmu, ya, tentang agama kalian ini. Berarti pertanyaan dan jawaban yang berlaku antara Nabi SAW dengan Jibril itu disebut dengan ilmu. Ya. Al hadisu fihi alamun, itu bacanya alamun. Al hadisu fihi alamun min a'lamin nubuwah. Hadis ini di dalamnya ada satu tanda dari tanda-tanda nubuwah. Faqad akhbara bima sayahdus ba'da mauti sallallahu. Sesungguhnya Nabi telah mengabarkan dengan apa yang akan terjadi setelah kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza minal ghaibil ladzi la yu'lam illa an tariqil wahyi. Ini adalah suatu perkara gaib yang tidak diketahui kecuali dari jalur wahyu. Dalam hadis ini ada tanda dari tanda-tanda kenabian. Nabi SAW mengabarkan satu tanda dari tanda-tanda kenabian, yaitu apa? Ya, di antara tanda-tanda hari kiamat, kamu melihat ya, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia memperlakukan orang tuanya seperti tuan memperlakukan budaknya. Kamu lihat orang-orang yang tidak pakai sendal, yang bertelanjang dada, kemudian juga yang miskin, pengembala kambing tiba-tiba menjadi orang-orang kaya. Ya, itu akan terjadi. Ya, sesuai dengan yang diberitakan oleh Nabi SAW. Dari mana Nabi tahu? Nabi SAW tahu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada jalan untuk mengetahui yang gaib kecuali dari jalur wahyu. Ya, min suaril wahyi, di antara bentuk wahyu, an ya'tiya Jibril alaihi salam ila Nabi SAW fi surati rajulin. Di antara bentuk wahyu adalah bahwa Jibril datang kepada Nabi SAW dalam bentuk seorang laki-laki. Ya,
Jibril datang kepada Nabi SAW dalam bentuk seorang laki-laki. Itu sering terjadi di masa Nabi SAW ya. Jibril datang dalam rupa seorang laki-laki, seperti dalam rupa Dihyah Ibnu Sa'ib Al-Kalbi, seorang sahabat yang terkenal dengan kegantengan wajahnya. Jibril datang dalam rupa beliau ya. Yang bagi lil muta'allimi an yata'addaba bana yaday mu'allimihi. Seorang pelajar ya sangat patut untuk beradab di hadapan gurunya. Sebagaimana Jibril yang datang dalam rupa seorang laki-laki, beliau benar-benar menjaga adab di hadapan Nabi SAW sebagai guru. Ya. Idza ijtama'a al-Islam wal iman fi nassin wahidin kana likulli minhuma ma'nan mukhtalifin anil akhar. Ya. Ma'nan mukhtalifun anil akhar. Jika Islam dan iman berkumpul dalam satu nas, maka masing-masing dari keduanya memiliki makna yang berbeda dari yang lain. Fa yufassarul Islamu bil a'mali zahirah. Jika Islam dan iman berkumpul dalam satu kalimat, ya, maka kedua-duanya memiliki makna yang berbeda. Nah, dalam keadaan seperti itu, Islam maknanya adalah ya amal-amal yang zahir, dan wa yufassarul imanu bil a'malil batinah. Sedangkan iman, ya, jika berkumpul keduanya Islam dan iman dalam satu kalimat, maka iman itu ditafsirkan sebagai amal-amal batin. Ya. Yukrahu tatwilul bina, dianggap makruh meninggikan bangunan. Wa tashyiduhu atau wa tashyiduhu, yaitu membangunnya dengan tinggi, mimma la tad'ul hajatu ilaihi, jika tidak diperlukan. Jadi makruh hukumnya membangun bangunan yang tinggi, kemudian juga bangunan-bangunan yang sangat menjulang ke langit jika tidak diperlukan. Min asyratis sa'at in'iqasul umur, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah terbaliknya urusan-urusan, perkara-perkara. Bihaitsu yasirul murabbi murabbaya, di mana yang mengasuh menjadi yang diasuh ya. Wasafilu aliyah, orang yang rendah menjadi orang yang tinggi, ya, yang mulia. Yang bagilul hukami wan nuwabuhum wal ulama'u alla yahtajibu duna hajatin nasi wa masalihihim. Patut bagi para penguasa, para wakil penguasa dan para ulama tidak menutup diri dari kebutuhan-kebutuhan manusia dan kemaslahatan mereka. Lihat Nabi SAW, beliau bergaul dengan para sahabat, beliau berinteraksi dengan para sahabat, ya, beliau tidak menutup diri. Demikian harusnya para ulama, para penguasa, wakil-wakil dari penguasa, ya. Yang ke-15, masyru'iyatu tahsinus thiyabi wal hayati wan nazafati inda dukhuli 'alal ulama wal fudala wal muluk. Disyariatkannya memperbaiki pakaian dan penampilan serta kebersihan ketika masuk untuk menemui para ulama, orang-orang terkemuka dan juga para raja, ya. Demikian yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmunya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.